Oke, kali ini kita masuk ke topik yang lumayan berat nih ya. Kompleks juga. Hukuman rajam. Sumber-sumber yang Anda bagikan ini kan membahas sejarahnya, penerapannya, terus juga kontroversinya. Baik itu dalam hukum Islam maupun dari kacamata modern. Jadi misi kita di sini ya membedah intinya. Apa sih rajam itu? Asalnya dari mana? Dasarnya apa? Dan kenapa kok jadi perdebatan sengit gini? Kita coba pahami tanpa bikin kepala pusing ya. Soalnya ketegangannya tuh langsung terasa kan. Di satu sisi ada yang lihat ini sebagai perintah suci gitu, buat jaga moralitas. Tapi di sisi lain, wah ini dianggap hukuman kejam, melanggar hak asasi manusia. Yang menarik, dan mungkin bikin kaget sebagian Anda, praktik kayak rajam ini ternyata udah ada sebelum Islam loh. Warisan dari tradisi-tradisi kuno. Oke deh, mari kita telusuri lebih dalam lagi. Nah, pertama-tama ini penting banget nih kita bedakan. Dalam hukum Islam atau fikih ya, hukuman untuk zina itu beda-beda. Tergantung status pernikahan pelakunya. Rajam, yang artinya dilempari batu sampai meninggal, itu spesifik untuk pelaku zina muhsan. Muhsan, ya. Iya, muhsan. Maksudnya, orang yang sudah atau pernah menikah secara sah dan pernah berhubungan badan dalam pernikahan itu. Kalau pelakunya belum pernah menikah, namanya ghairu muhsan. Nah, hukumannya beda. Beda, ya. Cambuk 100 kali. Dan hukuman cambuk ini disebut jelas di Al-Quran. Surat An-Nur ayat 2. Betul sekali. Nah, disinilah salah satu titik perdebatan utamanya muncul. Jadi, hukuman rajam ini sendiri itu tidak tertulis secara eksplisit, secara gamblang dalam teks Al-Quran yang kita pegang sekarang ini. Landasan utamanya itu dari hadis, ya, catatan praktek dan perkataan Nabi Muhammad SAW. Dan hadis soal ini dianggap mutawatir, sangat kuat oleh mayoritas ulama. Oh, jadi dasarnya lebih ke hadis ya, bukan Quran langsung untuk rajam. Mayoritas begitu. Memang ada sebagian kecil ulama yang punya pendapat beda. Mungkin mereka anggap ayat cambuk tadi itu membatalkan hukum rajam. Atau mungkin rajam itu hukum dari tradisi sebelumnya aja. Tapi ya itu tadi, pandangan mayoritas ulama, mereka menegaskan kalau hadis soal rajam ini sifatnya mengkhususkan. Mengkhususkan gimana tuh maksudnya? Mengkhususkan ayat cambuk tadi. Jadi logikanya, cambuk untuk yang belum menikah, nah rajam untuk yang sudah menikah, gitu. Ditambah lagi, ini makin kompleks. Ada riwayat dari Khalifah Umar bin Khattab. Beliau pernah menyebut soal adanya ayat rajam, yang katanya teksnya itu terhapus, tapi hukumnya masih berlaku. Wah, jadi rumit ya. Ada isu teks yang hilang tapi hukumnya tetap jalan. Iya, ini menunjukkan kalau perdebatan interpretasi ini sudah cukup dalam sejak dulu. Oke. Jadi soal dasar hukumnya aja udah berlapis gitu ya interpretasinya. Tapi ada bagian lain yang menurut saya benar-benar nonjol dari sumber Anda. Soal syarat pembuktiannya. Ini, wah, ketatnya luar biasa. Betul, sangat ketat. Untuk bisa menghukum rajam seseorang, itu butuh kesaksian dari 4 orang saksi mata, laki-laki, muslim, dewasa, adil. Dan mereka ini harus melihat langsung kejadian penetrasinya. Iya, melihat langsung prosesnya. Atau pilihan kedua, ya ada pengakuan yang diulang-ulang dari pelakunya. Dan tanpa paksaan sama sekali. Standar saksi mata yang 4 orang itu, jujur aja deh, kedengarannya kan hampir mustahil ya dipenuhi di dunia nyata. Gimana coba? Memang sangat sulit dibayangkan terpenuhi. Dan menariknya lagi nih, kalau kita lihat contoh kasus di zaman Nabi. Seperti kasus Ma'is atau wanita Gwamidyah yang mereka datang mengaku berzina. Nabi itu diriwayatkan sangat berhati-hati sekali. Oh iya, gimana hati-hatinya? Beliau itu sampai mencoba mencari-cari alasan, mencari celah supaya tidak jadi menghukum, bahkan sampai menunda eksekusinya. Ini kan seolah-olah memberi sinyal ya, kalau hukuman ini memang dirancang untuk sangat jarang terjadi. Jadi lebih kayak simbolis gitu atau gimana? Bisa jadi, mungkin lebih sebagai simbol atau mungkin jalan taubat terakhir bagi orang yang ngotot mau mengaku gitu. Ada kaidah hukum Islam yang penting di sini. Idraul hudud bi'asyubuhat. Apa artinya tuh? Artinya, hindari hukuman hudud-hudud itu termasuk rajam, cambuk, kalau ada keraguan sekecil apapun. Syubuhat itu keraguan.
Jadi secara teori, hampir mustahil diterapkan, karena syaratnya super ketat dan prinsip kehati-hatiannya tinggi. Tapi secara historis gimana? Pernah dijalankan nggak sih? Iya, kalau lihat catatan sejarah para khalifah setelah Nabi, seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu memang tercatat pernah menerapkannya. Jadi ini yang kemudian memperkuat posisi hukum rajam dalam fikih Islam klasik. Oke, itu dulu. Kalau sekarang, di era modern, Nah, kalau kita lompat ke era modern, situasinya sangat berbeda, jauh berbeda. Hanya segelintir negara aja sekarang, misalnya Iran, Arab Saudi, Brunei, itu yang masih mencantumkan atau ya kadang-kadang menerapkan rajam dalam hukum nasional mereka. dan biasanya itu bagian dari penerapan syariah yang lebih luas ya. Betul. Dan ya bisa ditebak setiap kali ini diterapkan atau bahkan baru diundangkan saja, itu pasti langsung menuai kecaman keras. Dari dunia internasional ya, soal HAM. Iya, dari komunitas internasional terkait isu hak asasi manusia. Oke, terus penting juga dicatat nih dari sumber Anda. Rajam itu ternyata bukan satu-satunya pilihan hukuman dalam Islam sendiri loh untuk kasus perzinahan. Betul, ada alternatif lain. Tadi kan udah disebut ya, cambuk 100 kali untuk yang goiru muhsan yang belum menikah. Selain itu, ada juga opsi pengasingan atau hukuman takzir. Takzir, ya. Takzir ini gimana? Takzir ini jenis hukuman yang lebih fleksibel, diserahkan pada kebijakan hakim kalau syarat-syarat hudud tadi nggak terpenuhi. Bentuknya bisa macam-macam, bisa denda, bisa penjara, tergantung kasusnya. Wah, ini kontras banget ya kalau dibandingin sama hukum sekuler modern. Kayak di Indonesia misalnya, zina itu kan masuknya delik aduan. Harus ada laporan dari pasangan sah. Betul, harus ada yang ngadu. Dan sanksinya pun penjara ya relatif lebih ringan lah ya. Atau kalau di hukum adat, mungkin sanksinya lebih ke sosial atau denda adat gitu. Nah, kalau kita lihat dari kacamata hak asasi manusia universal, posisinya cukup jelas ya. Rajam itu dianggap bertentangan langsung dengan larangan penyiksaan, perlakuan kejam, tidak manusiawi, atau yang merendahkan martabat, dan tentu saja bertentangan dengan hak fundamental untuk hidup. Disinilah benturan paling kerasnya terjadi ya. Iya, ini inti konfliknya. Antara klaim kedaulatan hukum agama yang diyakini berasal dari Tuhan oleh penganutnya, melawan norma-norma HAM internasional yang dianggap berlaku universal untuk semua manusia tanpa kecuali. Jadi argumennya beda kutub ya? Benar. Pendukung rajam biasanya merujuk pada kewajiban untuk menjalankan syariat Tuhan. Sementara penentangnya fokus pada martabat dan hak-hak dasar individu yang sifatnya tidak bisa dikurangi, non-derogable rights. Oke, jadi kalau kita coba tarik benang merahnya nih, apa rangkuman penting yang bisa Anda ambil dari pembahasan kita? Rajam itu sebuah hukuman mati historis, sangat berat, khusus untuk zina muhsyan dalam tradisi hukum Islam. Akarnya ternyata lebih tua dari Islam sendiri. Terus, dasar hukum utamanya itu dari hadis ya, bukan teks eksplisit Quran yang ada sekarang. Utamanya hadis, iya. Dan yang paling krusial, syarat pembuktiannya dibuat sangat sulit. Sulit banget. Bikin dia secara teori itu langka sekali terjadi. Dan ini sangat kontras ya, kalau dibandingkan dengan opsi hukuman lain dalam Islam sendiri, hukum modern di banyak negara, dan terutama norma hak asasi manusia universal yang ya menolaknya keras. Iya, tepat sekali. Dan ini mungkin membawa kita ke satu pemikiran penutup ya untuk Anda renungkan lebih lanjut. Begini, kalau kita lihat betapa ekstrimnya syarat pembuktian rajam itu tadi, ditambah lagi prinsip kehati-hatian yang super tinggi, dan penghindaran keraguan atau syubuhat yang ditekankan dalam sejarah awalnya, mungkinkah kita memahami tujuan asli di balik hukum ini secara berbeda? Maksud saya bukan cuma soal penerapan literalnya saja di zaman sekarang ini. Maksudnya? Gimana tuh tujuan yang berbeda? Ya, apakah tujuannya memang untuk benar-benar diterapkan sesering mungkin, atau ada makna lain? Terutama kalau kita ingat, tadi kan dibahas ada alternatif lain. Bahkan sumber Anda itu sempat menyinggung soal keadilan restoratif, yang fokusnya lebih ke pemulihan hubungan, pemulihan korban, bukan semata-mata pada hukuman fisik yang berat. Nah, pertanyaannya jadi, bagaimana kita menyeimbangkan ini semua? Antara pemahaman teks suci, konteks sejarahnya yang kompleks itu, dan nilai-nilai kemanusiaan universal yang kita pegang bersama sekarang. Ini sesuatu untuk kita pikirkan lebih dalam lagi ya.